Nah, ini permasalahan tentang sholat nih di suatu daerah yang kita tidak tahu arah kiblatnya. Jadi akhirnya berijtihad lah gitu kan. Sholat karena tidak tahu dengan arah kiblatnya, tapi setelah sholat kita mengetahui bahwa kita itu tidak menghadap ke kiblat. Nah, ini jadi gimana nih? Iya, baik. Terkait tentang masalah menghadap kiblat ini dikemukakan oleh para ulama fikih bahwasanya dia termasuk syarat salat ya. Syarat sah salat adalah menghadap kiblat. Di antara dalil yang mewajibkan kita untuk salat menghadap kiblat itu adalah wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan kemanapun kamu keluar pergi, maka arahkanlah arahmu itu, wajahmu itu ke Masjidil Haram, yakni kiblatmu itu ke Masjidil Haram, atau dimanapun kamu berada maka arahkanlah kepadanya, ya, tetap menghadap Masjidil Haram. Jadi dalam pengertian bahwasanya ini ketika sholat maka kita harus menghadap ke Masjidil Haram, karena Masjidil Haram itu kiblatnya umat Islam di seluruh dunia. Ya, ini yang menjadi salah satu perintah wajibnya, kita harus menghadap kiblat ketika sholat. Nah, bagaimana jika orang yang dalam keadaan musafir, kemudian dia sholat, kemudian diketahui bahwasanya kiblatnya itu salah. Apakah sholatnya itu sah atau dia harus mengulangi sholatnya? Gitu ya. Sebelumnya apakah dia tahu itu atas pemahaman dirinya atau dikasih tahu oleh orang lain atau gimana? Ini juga perlu kita ketahui, karena sebenarnya para ulama ini ada selisih pendapat tentang hal ini ya. Di antaranya Imam mazhab Syafi'i itu mewajibkan bahwasanya ketika seseorang itu salah kiblatnya maka dia harus mengulangi sholatnya. Ya, kalau dia sudah berijtihad ternyata kiblatnya salah, maka dia harus mengulangi sholatnya. Ya, kemudian mazhab yang lain atau pendapat yang lain mengatakan dia tidak perlu mengulangi sholatnya jika dia sudah berijtihad. Nah, apalagi dalam kondisi orang itu musafir ya. Beda dengan orang yang mukim. Orang yang mukim harusnya dia nggak perlu salah lagi dalam penentuan arah kiblat, memang harus udah tahu. Oleh karena itu di sini secara ringkas, bagi seorang musafir dia harus bertanya oleh orang-orang yang ada di situ. Ya, itu dulu yang dia lakukan. Dia harus bertanya dulu kemana arah kiblat. Ya, kemana arah kiblat. Kalau memang dia sudah bertanya, kemudian dia sudah yakin, kemudian dia sholat, setelah sholat diketahui bahwasanya kiblatnya ternyata salah, maka dia tidak perlu mengulangi sholatnya. Ini menurut satu pendapat yang lain. Ya, karena dia sudah bertanya, dia juga sudah yakin, maka dia tidak perlu mengulangi sholatnya. Atau kalau memang dia tidak mendapati orang yang bisa ditanya, misalnya dalam satu perjalanan, nggak ada siapa-siapa di situ, sudah masuk waktu sholat, kemudian dia berijtihad, dia sudah mencari, kan dia ada bisa melihat dengan faktor alam ya untuk menentukan arah kiblat. Dia sudah bertanya, dia sudah melakukan hal itu, ternyata didapati bahwasanya kiblatnya salah, maka dia tidak perlu mengulangi sholatnya. Karena sempat ada satu kejadian di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika itu langit itu tertutup awan hitam, awan gelap gitu. Kemudian di antara para sahabat itu sholat pada keyakinan kiblatnya masing-masing, dan di antara mereka itu menandai, malam ini aku sholat arahnya ke sini, ada garisnya. Setelah paginya didapati bahwasanya kiblat mereka itu beda dan ternyata salah. Dan itu dilaporkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta mereka untuk mengulangi sholatnya. Dalilnya itu di surat Al-Baqarah dikatakan, kemanapun kamu menghadap maka fasama wajhullah, maka di situ juga kamu akan menghadap satu kiblat. Demikian, Allah a'lam.